Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Sofian Nur Laila dengan NIM 2012-10-10-9. Saya sendiri adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video pembelajaran kali ini saya membahas mengenai Syad al-Zari'ah. Sudah terbayang apa itu Syad al-Zari'ah? Jika belum, maka simak video kali ini. Syad al-Zari'ah dalam Islam, metode pengambilan keputusan hukum yang mempertimbangkan dua sisi setiap perbuatan. Sudah terbayang perbuatan apa yang mendorong untuk membuat sesuatu, tujuan, kesimpulan, atau perbuatan itu baik ataupun buruk. Jadi setiap perbuatan baik ataupun buruk itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Bisa kita simak slide selanjutnya yang akan saya bahas. Apa sih pembagian dari Syad al-Zari'ah itu sendiri? Syad al-Zari'ah bisa kita simak bahwasanya ada dua pembagian. Yang pertama ada Syad al-Zari'ah dan Fat al-Zari'ah. Apa yang membedakan dari Syad al-Zari'ah dengan Fat al-Zari'ah itu sendiri? Syad al-Zari'ah berarti menutup atau menghambat jalannya menuju suatu yang dilarang atau membahayakan. Sedangkan Fat al-Zari'ah itu sendiri berarti membuka atau memperbolehkan menggunakan sarana, alat, wasilah yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Selanjutnya ada contoh Syad al-Zari'ah. Apa sih contoh dari Syad al-Zari'ah itu? Bisa kita lihat bahwasanya contoh dari Syad al-Zari'ah. Contoh pertama adalah pernikahan beda agama. Yang kedua ada cloning. Yang ketiga ada penggunaan sarana yang berbahaya. Bisa kita gambarkan di sini. Bisa kita bayangkan saat ini untuk contohnya pernikahan beda agama. Pasti sudah terbaca di pikiran kalian. Pernikahan beda agama menurut Majelis Ulama atau MUI, Majelis Ulama Indonesia sendiri memberikan fatwa haram terhadap pernikahan beda agama dengan menggunakan Syad al-Zari'ah sebagai dalilnya. Untuk selanjutnya ada cloning. Syad al-Zari'ah juga dapat diterapkan pada pembahasan cloning. Cloning sendiri dapat dianggap sebagai jalan yang membawa kepada manipulasi genetik dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam hal ini, Syad al-Zari'ah berarti menutup jalan tersebut untuk mencegah kejahatan yang dapat timbul dari cloning ini sendiri. Selanjutnya ada penggunaan sarana yang berbahaya. Syad al-Zari'ah
juga dapat diterapkan pada penggunaan sarana yang berbahaya, seperti contohnya penggunaan senjata nuklir atau biologi. Dalam hal ini, Saad al-Zari'ah menutup jalan tersebut untuk mencegah kejahatan yang dapat timbul dari penggunaan sarana-sarana tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kualifikasi Saad al-Zari'ah dalam konsep fikih Islam yang berfokus pada pengambilan keputusan hukum atau istinbat hukum. Dalam Islam ini, Saad al-Zari'ah berarti menutup atau memblokir semua sarana, alat dan prasarana yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang dianggap membahayakan atau berpotensi menimbulkan kerusakan atau bisa disebut mafsadah. Saad al-Zari'ah memiliki dua aspek atau dua pembagian. Di sini bisa kita lihat. Yang pertama, menutup jalan pada perbuatan yang membahayakan. Yang kedua, membuka jalan pada perbuatan yang dianjurkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan Saad al-Zari'ah. Kedudukan Saad al-Zari'ah adalah sebuah metode istidlal atau penalaran dalam hukum Islam yang berfokus pada analisis perantara atau wasilah dalam perbuatan manusia. Saad al-Zari'ah sendiri mengacu pada perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju baik atau kejahatan dalam kajian usul fikih. Saad al-Zari'ah dibentuk dari dua kata, asyhadu dan az-zari'ah. Asyhadu berarti menutup, sedangkan az-zari'ah berarti perantara atau jalan. Baiklah, kesimpulan dari Saad al-Zari'ah itu sendiri yaitu digunakan untuk menentukan hukum Islam dalam berbagai situasi termasuk pernikahan, cloning, dan lain-lain. Metode ini mempertimbangkan dua aspek dari setiap perantara yang mendorong untuk berbuat sesuatu dan tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan, baik ataupun buruk. Sekian penjelasan materi yang saya bawa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ilal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.